Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan melanjutkan belajarnya tentang sejarah perjanjian Renville. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan tak langsung dirasakan oleh rakyat. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. Salah satu usaha diplomasi yang dilakukan yaitu diadakannya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Namanya diambil dari lokasi tempat perjanjian ditandatangani, yakni kapal Amerika USS Renville yang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Latar belakang perjanjian Renville yaitu karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah dilakukan pada tanggal 11–15 November. Belanda melakukan operasi militernya di Indonesia, bahkan bergerak ke wilayah Indonesia yaitu Jawa dan Madura. Hal ini membuat berbagai negara seperti Amerika dan Inggris menentang hal yang dilakukan Belanda. Bahkan India dan Australia mengusulkan agar keadaan yang dialami oleh Indonesia ini dirapatkan bersama Dewan Keamanan PBB. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB meminta agar Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata. Akhirnya, di tanggal 4 Agustus 1947 terjadi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia, serta Belanda mengakhiri serangan militernya yang pertama. Untuk menyelesaikan sengketa ini, Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN. Komisi Tiga Negara ini terdiri dari perwakilan negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. KTN mengusulkan agar Indonesia dan Belanda mengusulkan perundingan. Perundingan ini kemudian dilakukan di atas kapal perang milik Amerika Serikat yaitu USS Renville. Perundingan Renville menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, wilayah yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Sumatera. Yang kedua, wilayah Indonesia dan Belanda dipisahkan oleh garis pemisah. Yang ketiga, tentara Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda. Perjanjian Renville justru semakin merugikan Indonesia. Mengapa? Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia menjadi semakin sedikit dan sempit. Selain itu, Belanda justru menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan serta sumber daya alam Indonesia. Wilayah Indonesia juga terkepung di antara wilayah kekuasaan Belanda. Hal ini menyebabkan Indonesia kesulitan mendapatkan pangan, sandang, dan juga senjata. Belanda juga kemudian melanggar perjanjian Renville. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan penyerangan ke ibu kota negara Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal dengan nama agresi militer Belanda yang kedua.
Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan materi perjanjian Renville. Selalu simak materi pembelajaran di channel Cerdas Belajar. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.